Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selviana. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai investasi pada sekuritas utang. Selamat menonton. Investasi pada sekuritas utang merupakan bagian dari aset keuangan, dan aset keuangan merupakan bagian dari instrumen keuangan. Instrumen keuangan diatur dalam PSAK nomor 50 tentang penyajian, PSAK 55 tentang pengakuan dan penilaian, PSAK 60 tentang pengungkapan, dan juga diatur dalam PSAK 71. Nah, kita review sedikit mengenai instrumen keuangan. Instrumen keuangan memiliki 5 kategori, yaitu yang pertama, aset keuangan. Contoh dari aset keuangan yaitu kas, piutang, dan notes payable. Yang kedua ada liabilitas keuangan. Contohnya yaitu obligasi, wesel, hipotek, deposito, giro, dan lain-lain. Yang ketiga instrumen ekuitas. Contohnya saham, agio saham, retained earning, treasury share, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu ada derivatif. Dan kelima yaitu ada lindung nilai. Kita masuk ke materi aset keuangan memiliki 4 kategori. Yang pertama yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, loan and receivable atau pinjaman dan utang. Dan yang keempat yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale. Perlakuan akuntansi terkait aset keuangan bergantung pada kategorinya. Yang pertama yaitu untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau istilah lainnya yaitu trading security, atau juga disebut fair value through profit or loss. Untuk kategori ini, keuntungan atau kerugian yaitu berupa selisih akan diakui sebagai bagian dari laba rugi. Perlu diketahui, kalau kita bicara mengenai akuntansi untuk aset keuangan, maka bahasannya ada 2, yaitu yang pertama, akuntansi terkait aset keuangan ketika aset keuangan tersebut diperoleh. Dan yang kedua yaitu akuntansi untuk aset keuangan ketika aset keuangan dinilai atau ketika aset disajikan ke dalam laporan keuangan. Kalau versi buku Dwi Martani dikelompokkan menjadi yang pertama, pengukuran saat perolehan awal. Yang kedua, pengukuran setelah perolehan awal. Kalau pengukuran saat perolehan awal berbicara mengenai pengukuran ketika aset keuangan itu diperoleh. Sedangkan kalau pengukuran setelah perolehan awal berarti perusahaan melakukan pengukuran untuk menentukan nilai aset keuangan yang akan disajikan dalam laporan keuangan pada 31 Desember. Selanjutnya mengenai akuntansi terkait dengan pencatatan untuk pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan secara periodik. Salah satu contoh perolehan pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan secara periodik adalah dari investasi. Nah, perlu diketahui bahwa investasi yang dimiliki perusahaan kepada perusahaan lain bisa dijual. Kita bahas mengenai perlakuan akuntansi terkait 4 kategori dari aset keuangan. Pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Poin pertamanya yaitu perolehan akan dicatat sebesar harga perolehan. Harga perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset keuangan, yaitu meliputi harga beli ditambah dengan biaya-biaya transaksi lainnya. Poin kedua, yaitu biaya transaksi atau beban-beban sehubungan dengan harga perolehan akan dicatat pada akun beban periode berjalan, atau dengan kata lain, beban tersebut dicatat secara terpisah, tidak digabung dalam satu akun bersama harga beli tadi.
Nah, poin ketiganya yaitu pengukuran setelah perolehan awal dinilai berdasarkan nilai wajar. Jika terdapat selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar, maka akan dicatat pada akun unrealized holding gain or loss strip laba rugi. Strip laba rugi karena menandakan bahwa akun ini merupakan bagian dari laba rugi. Lebih tepatnya akan dilaporkan sebagai pendapatan atau beban lainnya. Unrealized gain or loss merupakan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Dikatakan belum terrealisasi karena transaksinya baru penilaian atau restate. Dengan kata lain, bahwa aset keuangan tersebut masih menjadi milik perusahaan. Dan ingat bahwa jika ada akun yang belum terrealisasi, maka akan ada juga akun keuntungan dan kerugian yang sudah terrealisasi. Aset keuangan akan masuk ke akun keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi pada saat aset keuangan tersebut dijual. Poin keempat yaitu untuk impairment test atau penurunan nilai aset keuangan. Pada kategori 1 ini, impairment test secara langsung mengikuti penurunan harga atau nilai investasi. Jadi ketika terjadi penurunan harga pasar obligasi investasi, maka nilai dari aset keuangan akan otomatis ikut turun. Kita masuk ke kategori aset keuangan yang kedua, yaitu aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Poin pertama yaitu perolehan dicatat sebesar harga perolehan. Poin kedua, biaya transaksi sehubungan perolehan, maka biaya transaksi tersebut dikapitalisasi atau ditambahkan dalam satu akun. Poin ketiga yaitu penilaian setelah perolehan awal, maka akan dinilai sebesar harga perolehan yang diamortisasi atau amortized cost. Poin keempat yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka perusahaan harus melakukan pengujian nilai atau impairment test. Poin kelima yaitu jika benar-benar terjadi penurunan nilai, maka akan dicatat sebagai rugi penurunan nilai. Selanjutnya yaitu kategori loan and receivable, yaitu pinjaman dan utang. Poin pertama yaitu perolehan dicatat sebesar harga perolehan. Poin kedua, biaya transaksi sehubungan perolehan akan dicatat dalam satu akun perolehan atau pencatatannya digabung. Poin ketiga, untuk pengukuran setelah perolehan awal, untuk kategori ini akan dinilai sebesar harga perolehan. Poin keempat, yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka harus dilakukan impairment test. Poin terakhir yaitu jika benar-benar terjadi penurunan nilai, maka akan dicatat sebagai rugi penurunan nilai. Kita masuk ke kategori aset keuangan yang terakhir, yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale. Poin pertama yaitu perolehan akan dicatat sebesar harga perolehan. Poin kedua, jika ada biaya transaksi sehubungan perolehan, maka biaya transaksi akan dikapitalisasi atau pencatatannya digabung dalam satu akun. Poin ketiga yaitu penilaian setelah perolehan awal akan dinilai sebesar nilai wajar. Poin keempat yaitu jika terdapat selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar, maka selisihnya akan dicatat pada akun unrealized holding gain or loss strip ekuitas. Strip ekuitas untuk menunjukkan bahwa selisih ini akan diakui sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain bukan bagian dari laba rugi periode berjalan, tapi bagian dari ekuitas. Poin kelima yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka pada kategori ini harus dilakukan impairment test. Dan poin terakhir, jika benar-benar terjadi penurunan nilai, maka akan diakui sebagai rugi penurunan nilai. Selanjutnya penyajian efek pada sak etap,
yaitu mengenai penyajian ketika pengukuran setelah perolehan awal berupa perbedaan nilai perolehan dengan nilai wajar. Penyajian efek pada sak etap ini dikenal 3 kategori. Yang pertama, held to maturity, yang kedua, trading, yang ketiga yaitu available for sale. Selanjutnya mengenai investasi pada instrumen keuangan. Kalau pada pembahasan mengenai obligasi, sebelumnya sudut pandang kita adalah perusahaan sebagai pihak yang menerbitkan obligasi. Tetapi untuk pembahasan kali ini, perusahaan diasumsikan sebagai pihak yang membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan jika sudut pandangnya adalah kita sebagai pembeli obligasi. Contoh kasusnya yaitu perusahaan kita membeli suatu obligasi. Nah, yang pertama yaitu, maka bagi perusahaan kita, obligasi akan diakui sebagai investasi pada obligasi, bukan sebagai utang obligasi. Yang kedua, perusahaan akan menerima pembayaran bunga secara periodik dari perusahaan penerbit obligasi. Pembayaran bunga ini akan kita akui sebagai pendapatan bunga. Poin ketiga, perusahaan kita tetap akan melakukan daftar amortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Tetapi isi dari daftar amortisasi tersebut akan berbeda. Isinya yaitu tanggal, bunga diterima, pendapatan bunga, amortisasi, baik premium atau diskon, dan saldo investasi obligasi. Harus diperhatikan bahwa untuk pencatatannya dilihat dari tingkat penerbitan obligasi. Apakah diterbitkan pada tingkat nominal, premium, atau diskon? Jika obligasi diterbitkan pada tingkat premium, maka jumlah yang akan diamortisasi akan mengurangkan nilai investasi obligasi secara periodik. Karena nilai investasi obligasi pada saat jatuh tempo harus sama dengan nilai nominal. Sedangkan jika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon, maka jumlah yang akan diamortisasi akan menjadi penambah investasi obligasi secara periodik. Untuk kategori aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Maka pada penyajian di laporan posisi keuangan tidak akan muncul akun penyesuaian pada bagian ekuitas. Alasannya karena stripnya adalah laba rugi, sehingga dia mempengaruhi atau munculnya pada laporan laba rugi dan tidak muncul pada laporan posisi keuangan. Perlu diingat bahwa isi laporan posisi keuangan hanya liabilitas, aset, dan ekuitas. Sedangkan untuk akun penyesuaian pada kategori aset keuangan tersedia untuk dijual, selisihnya diakui sebagai bagian ekuitas, maka akan muncul pada laporan posisi keuangan bagian ekuitas, yaitu sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Baik, kita masuk ke materi mengenai aturan terkait reklasifikasi atau transfer. Yang pertama yaitu kategori aset keuangan diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi, tidak boleh direklasifikasi ke available for sale maupun sebaliknya karena tidak diperbolehkan secara standar. Yang kedua yaitu aset keuangan diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi. Secara standar tidak boleh untuk direklasifikasi menjadi held to maturity atau sebaliknya. Yang ketiga, aset keuangan diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi. Direklasifikasi menjadi loan and receivable. Ini merupakan situasi yang langka dan diperbolehkan. Nah, yang keempat yaitu aset keuangan kategori available for sale. Direklasifikasi menjadi loan and receivable. Kondisi ini juga merupakan situasi yang langka dan diperbolehkan secara standar. Selanjutnya yaitu kategori available for sale. Diizinkan jika ada perubahan intensi untuk direklasifikasi menjadi held to maturity. Dan yang terakhir, kategori held to maturity diizinkan untuk direklasifikasi menjadi available for sale, namun harus mematuhi tainting rule.
Mungkin sudah dulu untuk video kali ini. Saya minta maaf kalau ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.